Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Duitnya sehat duitnya? Kantongnya sehat kantongnya? Mau apa kalau ditanya lemes mulu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya gimana kalau orang nggak hafal doa kunut, kira-kira diganti dengan doa apa? Rabbana atina hasanah wa fil waqina, asal jangan diganti doa makan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Memuliakan guru adalah akhlak yang baik. Tapi bila kita mendahulukan guru daripada orang tua, apakah itu dibenarkan? Sebenarnya mana yang lebih utama, ridho orang tua atau ridho seorang guru ngaji? Terima kasih. Ibu, orang tua kita ada 3. 1 adalah orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kandung. 2, orang tua kita yang membimbing rohani kita, yaitu guru ngaji. 3, orang tua yang ngasih anaknya ke kita, yaitu mertua. Kalau ada orang tua kandung beda sama orang tua asli, yang mana yang didahulukan? Tergantung kondisi, tergantung situasi. Kalau anak ibu lagi di pondok, lagi di pesantren, kata kiainya nggak boleh pulang santri, ibu jangan paksa anaknya pulang. Kemarin lu titipin, sekarang lu mau ambil. Nah itu lihat situasi. Kalau di luar pesantren anaknya mau ngaji tapi emaknya ngajak jalan-jalan, ikut emaknya apa ikut anaknya ngaji tetap? Ngaji dulu baru kan ketinggalan. Nah, kalau nggak ada kendaraan lagi terus niatnya nyenengin emaknya, itu juga nggak masalah. Mendahulukan orang tua daripada guru, tergantung situasi. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa penyebab rumah tangga belum diberi keturunan dan apa yang harus dilakukan amalan supaya segera mendapatkan keturunan? Terima kasih penjelasannya. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Dan kaya. Amin. Biar kami semua bisa umroh dari duit Pak Ustadz. Ini yang ngedoain sendiri apa banyak? Hah? Ibu emang doain saya kaya? Kapan doainnya? Muslimin wal muslimat. Ya. Bu, ibu, snacknya udah dimakan belum? Habis. Yang namanya anak adalah amanah, titipan dari Allah. Ada orang gak pengen punya anak, dikasih
Ada orang udah pengen punya, belum dikasih. Ada orang belum nikah, udah punya anak. Tek dung, meletek, melendung. Bu, kalau yang pengen punya keturunan, kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bacalah istighfar karena Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Pertama, istighfar itu bisa memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Dua, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang yang rajin istighfar itu akan dikasih duit sama Allah, dikasih anak sama Allah. Perbanyak ngamalinnya gimana? 500 lakinya, 500 bininya. Setiap hari jangan putus, minimal 40 hari. Rasakan keajaibannya, dan jangan lupa bukan cuma ngamalin istighfar, tapi tangkringin juga tuh laki. Benar gak? Iya, masa doa doang usahanya kagak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah boleh seorang wanita duduk bersilah setelah sholat untuk berzikir dan berdoa, atau ada tata cara duduk yang baik menurut sunnah Rasul? Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Duduk setelah tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana duduk yang baik? Gimana aja enaknya kaki. Nanti kalau saya bilang duduknya harus tasyahud akhir, kakinya kram, asam urat, kan kesian. Zikir itu boleh belonjor, boleh duduk, boleh diri, boleh tengkurap, boleh telentang. Boleh nggak zikir sambil telentang? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh, tang ditelen. Telentang, terlentang boleh, mati kalau telentang. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang zikirnya berdiri, wa qu'udan, zikirnya sambil duduk, wa ala junubihim, boleh juga sambil tengkurap. Boleh ya, zikir assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tengkurap dah tuh. Paling kata yang di belakang udah pingsan ini dia nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saat wanita sedang haid, apakah boleh ikut majlis taklim seperti pengajian aswaja ini? Terima kasih atas penjelasannya. Dalam kitab Safinatun Najah, wa yahrumu 'alal haidi wal junubi, dan haram hukumnya bagi orang yang lagi haid, lagi junub, al-muqsu fil masjid, yaitu berdiam di masjid. Permasalahannya, ini masjid atau bukan masjid? Ada dua pendapat. Pelataran masjid itu masjid apa bukan masjid? Kalau yang berpendapat pelataran masjid itu adalah masjid, ibu jangan ikut pengajian. Lihat aja di YouTube Masjid Raya Hasyim Asy'ari, Lek Sakrep, guys. Ya. Terus kalau ini dibilang bukan masjid, maka ibu boleh ikut. Pilih yang mana Ustadz pendapatnya? Terserah, dua-duanya ada sandaran dari ulama. Rohbatul masjid fi hukmil masjid. Permasalahannya, pelataran masjid itu masuk dalam hukum masjid atau tidak. Kalau yang mengatakan masuk, ibu jangan ikut. Tinggal ikuti keyakinan mana yang lebih yakin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bila seorang dulu pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan sekarang mau menggantinya dengan sholat qadha, bagaimana cara mengerjakannya? Apakah dikerjakan setiap setelah sholat fardu?
Contohnya misalnya dia mau mengganti sholat isya. Jadi setelah sholat isya dia sholat lagi untuk sholat isya yang pernah ditinggalkan. Atau sholat qadha itu balik, suruh balik ya. Dikerjakan kapan saja, yang penting disesuaikan dengan niat sholatnya. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Wassalamualaikum. Ya, Ibu. Man nasiya sholah, kata Nabi, siapa yang lupa sholat atau tertinggal sholatnya, ketiduran kah, kemacetan kah, atau dulu masih zaman jahiliyah, sekarang udah insaf, udah taubat, maka segera diganti. Fal yusolliha idza dzakaraha. Sholat itu namanya dalil qada sholat. Sholat wajib diqadha kalau sudah ditinggal. Gimana cara mengqadhanya? Ya boleh pakai cara ini tadi. Setiap habis subuh sholat subuh lagi. Niatnya yang pertama tadi adaan, yang kedua qadhaan. Setiap sholat zuhur sholat lagi. Setiap sholat asar sholat. Setiap sholat maghrib sholat. Setiap sholat isya sholat. Setiap sholat jenazah sholat. Lu lagi-lagi aja lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa hukumnya arisan kurban? Boleh enggak? Boleh. Arisan yang tidak ada di dalamnya maksiat, tidak ada di dalamnya perjudian, tidak ada di dalamnya korupsi, silahkan. Itu namanya wadah silaturahmi. Wadah silaturahim. Segala bentuk arisan yang transparan uangnya. Ada enggak yang arisan enggak transparan? Ada enggak? Panitianya indik-indik aja, comot sono comot sini. Ada enggak? Nah, kalau tanpa ridho yang ikut arisan tuh enggak boleh. Tapi kalau yang ikut arisan ridho, oh setiap arisan ada uang konsumsi, ada uang buat ustadznya. Arisan ada enggak yang manggil ustadz arisan? Ada ya? Iya, ada buat apa? Kas dan lain sebagainya. Asal dengan ridho sama ridho baru boh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz, cara dan doa biar anak kita jadi anak soleh dan cerdas. Ya Allah. Ibu ikutin Bu. Ibu. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Nah, saya nggak perlu ngulangin karena jamaah aswaja biasanya sekali dibacain udah langsung di luar kepala. Nggak ada yang ingat sama sekali di luar kepala. Ya, itu doanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Nabi punya sepupu namanya Abdullah bin Abbas. Masih kecil. Nabinya sudah besar. Kata Nabi, ikut naik kuda. Nabi yang bawa. Didoain sama Nabi biar jadi orang pinter. Doanya tadi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Hafal Bu? Hafal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau tulisan sambung, saya ingat zaman SD tulisan nyambung R sama A sama Z, saking kalau nyambung doang sih enak, nyambung rapet sulit dibaca. Saya nyerah nih bacanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau mau sholat sendirian sebelum mulai apakah harus pakai dikomatin dulu atau tidak usah? Kalau harus pakai apakah termasuk wajib pakai atau sunnah saja hukumnya? Karena setahu saya ada yang pakai ada yang tidak. Terima kasih. Dia yang qomat, dia yang sholat, dia yang azan, dia yang jadi imam. Enggak ada makmumnya. Maka kalau sholat sendirian tidak ada itu anjuran buat qomat atau azan. Sendirian mah udah sholat aja. Itu kalau ada jamaahnya berdua atau bertiga itu maka temennya suruh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Amin apa Bu? Romannya kagak mau sekali amin. Apa boleh membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran tanpa wudhu? Al-Quran yang ada artinya, terima kasih Pak Ustadz. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran gak boleh dipegang kecuali orang yang dalam keadaan suci, karena Al-Quran adalah kalam yang maha suci. Isinya adalah ayat-ayat Al-Quran yang suci, maka yang megang harus dalam keadaan suci. Nah, ini masalahnya Al-Qurannya terjemah Pak Ustadz. Ini beda ulama pendapatnya. Apakah Al-Quran terjemah dibilang mushaf atau tidak? Yang mengatakan tidak mushaf maka boleh dipegang karena dia bukan Al-Quran seutuhnya, melainkan ada terjemahannya. Lebih jelas lihat kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya tanya, apakah boleh baca Al-Quran tanpa wudhu? Bu, baca Quran tanpa, boleh apa enggak? Wah, boleh. Kalau baca tanpa megang, bacanya niatin zikir. Itu di kitab tadi yang saya sebutkan. Ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Boleh niatnya buat zikir. Kan di dalam tahlilan ada bacaan ayat kursi, alif lam mim, kulhu, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, itu Quran. Atau dia spontan ngedengerin pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengumuman apa di masjid biasa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Iya Bu, cara salam orang kan beda-beda. Betul nggak? Kalau Assalamualaikum itu apa? Bu, Ibu. Innalillah itu ayat Quran. Dia yang ngumumin belum wudu, atau dia yang spontan dengar ngucapin innalillah juga belum wudu. Boleh nggak? Boleh. Kan niatnya sih. Mana buktinya innalillah itu ayat Quran? Al-Baqarah 157. Posisi sebelah kiri 3 baris dari atas. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ibu ngapa geleng-geleng kepala? Saya ngomong sebelah kiri 3 baris dari atas. Nah, itu kalau nggak percaya lihat aja Al-Qur'annya. Ibu, adik kelasnya Adi Hidayat. Satu alma mater beda nasib. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan tawasul? Mohon dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu btaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, carilah wasilah. Wasilah itu bahasa Arab sama dengan tawasul. Tawasul itu artinya perantara. Kita berdoa sama Allah lewat menyebut nama kekasih Sayyidina Umar. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Sayyidina Umar mengalami musim paceklik. Nggak ada hujan, kemarau, hujannya nggak pernah turun, panas terus. Akhirnya mohon sama Allah, ya Allah, saya bertawasul. Nih dengerin Bu, dengerin. Ya Allah, saya bertawasul dengan Abbas, pamannya Nabi. Semoga engkau turunkan hujan. Begitu berdoa seperti itu, hujan turun. Itu namanya tawasul. Bu,
kita sama Allah hubungan ada yang 5G, ada yang 4G, ada yang 3G, ada yang 2G, ada yang hilang sinyalnya. Iya Bu, karena beda-beda tergantung sering atau tidaknya menyebut Allah. Koneksi itu beda-beda. Kalau koneksi kita lemah, kita minta bantuan sama yang koneksinya kenceng. Itu namanya tawasul. Bukan kita minta sama dia, tapi minta sama Allah lewat dia. Tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah Ria Allah. Itu kira-kira yang di belakang geleng-geleng kepala paham gak artinya itu? Tawassalna bi bismillah, ya Allah kami bertawasul dengan namamu bismillah. Kita tawasul bismillah. Mau berangkat kerja bismillah, tawasul tuh. Wabil hadi rasulillah, kita tawasul dengan Rasulullah. Rasulullah salah satu namanya hadi. Ya Rasul, ya Allah, ya Allah saya mohon padamu atas kecintaan. Kita ngucap sama Rasul, lagi ziarah Nabi atau kita lagi ma'alul qiyam ngucap sama Rasul, mintanya sama Allah bijahi Rasul. Balligh maqasidana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan Mustafa Sayyidina Muhammad. Nah itu namanya kita tawasul. Wa kulli mujahidin, dan seluruh mujahid Allah, seluruh pejuang di jalan Allah, ahlil bad, itu tadi yang kita baca namanya sholawat Badar. Kita tawasul dengan ahli Badar. Siapa ahli Badar? Pasukan 313 yang ikut berjuang melawan orang-orang musyrik bersama Nabi Muhammad. Ini masih banyak Bu, besok aja kali Bu ya. Hah? Udah habis belum waktunya? Hah? Satu, dua, tuh datang lagi. 3, main banyak 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau ngapain ikut ngitungin lagi? 10, 11, 12, masih sanggup. 13, masih sanggup. Bawa aja sebuku Pak, sini Pak. 14 Bu, saya mau ada kultum zuhur di Masjid As-Sahara Wali Kota. Tapi insya Allah ini tetap saya akan jawab, janji saya akan jawab nanti Selasa depannya lagi. Pokoknya depan dah gitu. Ya. Insya Allah nanti saya akan jawab yang sisanya setelah pulang Mau maafin saya apa enggak? Maafin apa enggak? Ya doain Bu Sri, Bu Sugira, ya terus Bu Tesi dengan saya, itu jamaah aja semua. Besok hari Ahad, hari Minggu akan melaksanakan ibadah. Oke, Sohe udah duluan Bu, kemarin dia berangkat. Kalau Minggu besok saya doain mudah-mudahan pada selamat, pulang pergi bawa umroh yang makbulah. Ntar saya sebut semuanya jamaah aswaja, biar tahun depan pada berangkat umroh bareng-bareng. Ini kalau berangkat semua kan satu pesawat. Ya, mau berangkat semua? Nabung dari sekarang. Insya Al-Fatihah.
Mudah-mudahan pada bisa berangkat semua. Berangkat kemana udah amin aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.